بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، معاشر المسلمين معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله تعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita bersama. Di antara nikmat Allah Azza wa Jalla pada kita adalah dibukakan bagi kita hati untuk mau duduk di majlis ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan berkumpulnya kita di sini saja, itulah karunia Allah yang sangat besar. Nabi SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi, melainkan kepada orang-orang tersebut Allah akan turunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah liputi mereka dengan kasih sayangnya, dan Allah akan menyebut mereka di makhluk-makhluk, di malaikat yang ada di sisinya. Jadi kita berkumpul di sini, ma'asyiral muslimin, adalah karunia yang sangat besar dari Allah pada kita, nikmat besar. Karena tidak semua orang yang mau duduk di majlis ilmu ini. Dan ilmu itu nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Ilmu itu tidak ada tandingannya kalau orang itu niatnya benar. Jadi nikmat ilmu itu tidak ada tandingannya. Makanya Ibnu Jauzi rahimahullah ketika beliau menyebutkan pembagian nikmat, kata Ibnu Jauzi, an-ni'matu ni'matan. Nikmat itu ada dua. An-ni'matul ula, nikmat yang pertama, nikmat jasmaniyah. Wa ni'matul tsaniyah, nikmatul ruhaniyah. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, salah seorang ulama Hambali, bahwa nikmat itu ada dua. Nikmat yang pertama itu nikmat fisik jasmani, sering kita dengar enggak? Banyak nikmat jasmani. Nikmat yang kedua adalah nikmat rohani. Kalau nikmat jasmani ini apa kata Ibnu Jauzi? Fa'alaha an-nikah. Kalau nikmat jasmani itu puncaknya nikah. Dan nikah orang dapat nikmat jasmani. Itu paling tinggi. Makan enak, apa semua kalah dengan nikah. Maka yang nikah ni nikah. Bila nampak muka-muka ada nikah semua. Muka-muka ada kawin semua atau ada yang belum nikah itu. Atau kalau masih kurang satu, saya nambah. Puncaknya nikah itu nikmat jasmani, itu kata Ibnu Jauzi. Wa nikmat tsaniyah, nikmat rohani. Nikmat yang kedua itu nikmat rohani. A'laha al-ilmu. Nikmat yang kedua itu puncaknya ilmu, wal ilmu la sahilalah. Sedangkan ilmu itu tidak ada tepi, tidak ada akhirnya. Orang makin belajar ilmu, makin nikmat dengan ilmu, Pak, sampai lupa dia nikmat-nikmat yang lain itu kalah sama ilmu.
Coba kita lihat kehidupan para ulama. Kayak ada ulama-ulama itu sampai dibuat kitab itu al-ulama al-uzzab, ulama-ulama yang melajang sampai meninggal. Banyak Pak. Tidak terpikir lagi nikah. Kenapa? Sibuk dengan ilmu. Ibnu Taimiyah, Imam Nujair Tabari, si banyak lagi ulama-ulama, Imam Nawawi, sampai meninggal tidak menikah dengan ilmu. Bagaimana mereka menikmati kehidupan mereka dengan ilmu? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita belajar menuntut ilmu itu nikmat yang sangat luar biasa. Karena tidak semua orang terbuka untuk itu. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "An-nas yahtaju ila al-ta'ami wasyarab, an-nas yahtaju ila al-ilmi akthar min hajatihim ila al-ta'ami wasyarab." Manusia itu butuh kepada makan dan butuh kepada ilmu melebihi dia butuh pada makan dan minum. An-nas yahtaju ila al-ta'ami wasyarab fil yawm marra aw marratain. Kata Imam Ahmad lagi, orang itu butuh makan dan minum sehari itu kondak sekali, kondak dua kali. Kita menurut Imam Ahmad. Kalau kita berapa kali butuh makan minum? Ya, dan 3 kali, minimal 3 kali lah itu. Ya, dan nambah sampai 4-5 kali. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "An-nas yahtaju ila at-ta'ami wasyarab fil yawm marra amratain." Orang itu butuh makan dan minum itu sehari itu cuma sekali atau 2 kali. Wan nasu yahtaju ila al-ilmi bi'adadil anfas. Sedangkan manusia itu butuh dengan ilmu, kata Imam Ahmad, sebanyak apa dia bernafas. Berapa kali nafas, Pak? Ada yang bisa hitung? Tidak ada yang bisa hitung. Sebanyak itulah dia butuh ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, jadi kita duduk di majlis ilmu ini, mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu sampaikan oleh para asatidzah, para ulama, maka itu nikmat yang sangat luar biasa. Karena banyak orang Allah berikan kesehatan, berikan kesempatan. Tidak semua mereka mau mengambil nikmat ini. Maka kita harus istiqamah dengan ilmu. Salah satu ciri khas orang yang hidup dengan sunnah Rasulullah SAW selalu membangun amalnya di atas ilmu, selalu belajar, selalu menuntut ilmu. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, "Laisa syai' afdalu ba'dal fariidha min talabil ilm." Tidak ada satupun amalan yang lebih afdal setelah amalan-amalan yang wajib melebihi menuntut ilmu, melebihi belajar ini. Jadi bahkan dari sini kata para ulama, anna talabal ilmi afdalu minan nawafil. Bahwa kita duduk majlis ilmu itu, mendengarkan ilmu untuk ilmu, itu lebih afdal dari semua ibadah sunnah. Semua ibadah sunnah. Bayangkan dulu, orang banyak solat sunnah, orang banyak puasa sunnah, kalah dengan orang yang semangat untuk ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah senantiasa kita menjaga semangat ini. Duduk di majlis ilmu, hadir di kajian-kajian, bahwa ini bukan perkara yang ringan di dalam Islam. Ini berat nanti timbangannya pada hari kiamat nanti, dan ini amalan yang paling mulia setelah perkara yang wajib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, insyaallah taala kita akan berbicara tentang satu tema. Yang tema ini barangkali mungkin sudah disampaikan oleh para asatizah kita, tapi tidak ada salahnya kita ulang-ulang kembali. Bahwa kalau kita ditanya, apa perkara yang paling penting bagi seorang mukmin? Apa perkara yang paling penting bagi seorang muslim
di dalam kehidupan dunia maupun juga kehidupan akhirat. Kalau kita tanya apa, Pak? Harta benda, kedudukan yang paling penting ini. Tahu tak kita ma'asyiral muslimin, yang paling penting bagi seorang mukmin, seorang muslim di dalam kehidupan dia di dunia ini adalah dia menjaga yang namanya ketauhidannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid. Boleh kita punya kekayaan bagaimanapun boleh. Punya jabatan bagaimanapun silahkan. Bagaimanapun gelar pendidikan kita silahkan. Tapi perhatikan satu hal yang paling penting itu. Yaitu apa? Tauhid. Kenapa demikian? Karena orang yang bertauhid ini ma'asyiral muslimin, dia di dunia akan mendapatkan banyak keutamaan. Apalagi di akhirat orang bertauhid ini dia sudah pasti masuk surga. Orang tauhid itu pasti masuk surga, Pak. Cuman masuk surganya orang bertauhid itu ada 3 macam. Masuk surganya orang bertauhid itu disebutkan para ulama itu ada 3. Kelompok pertama orang bertauhid itu masuk surganya itu min ghairi hisabin wala azab. Kelompok pertama yaitu kelompok yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, tanpa singgah di neraka. Ini jumlahnya dalam hadis disebutkan sab'una alfan. Itu lebih kurang hampir 70.000 orang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis, wa dia ra'aitu fil manam an-nabi ma'ahu rajul aw rajulain wa ra'aitu an-nabi laysa ma'ahu ahad wa ra'aitu an-nabi ma'ahu kathir min al-atba'. Aku pernah melihat di dalam mimpi, kata Nabi, dan mimpi para nabi itu hak, nyata, ya. Itu bedanya mimpi kita dengan mimpi para nabi. Kalau mimpinya para nabi itu pasti. Kalau mimpi kita, itu jangan pula dipastikan pula. Saya mimpi dari malam ini dan itu menang. Makanya Nabi Ibrahim ketika dia akan menyembelih anaknya itu berdasarkan apa? Mimpi. Nabi Muhammad melamar Aisyah yang masih kecil, anaknya Abu Bakar, itu berdasarkan apa? Mimpi. Datang malaikat Jibril bawa Aisyah itu, dilihatkan ini istrimu, maka disampaikan, ini istri saya Abu Bakar. Memang Aisyah ini masih kecil, tapi ini datang dalam mimpi saya, dia sebagai istri. Maka mimpi para nabi itu hak. Mimpi kita itu bisa jadi hak, bisa jadi tidak. Itu jangan kita langsung percaya. Jadi Nabi SAW melihat dalam mimpinya itu ada Nabi terdahulu itu yang dia ada pengikutnya cuma 1-2 orang. Jadi Pak Nabinya, Nabi dulu, Nabi ini kan jumlahnya kan banyak, lebih dari 100.000 orang ada. Nabi dari zaman dulu sampai zaman Nabi Muhammad, lebih dari 100.000 orang. Ada Nabi itu yang pengikutnya itu cuma 1-2 orang. Bahkan kata Nabi Muhammad dalam mimpi itu, wa ra'aitun nabiyya laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada Nabi itu pengikutnya tidak ada seorang pun, sebatang kara sendiri aja. Dari sini juga menggambarkan apa, ma'asyiral muslimin, bahwa kebenaran itu tidak diukur banyak orang. Karena ini banyak orang hari ini, kami yang benar, apa buktinya? Paling banyak atau yang amalan kami ini, ya. Paling banyak siapa kerjakan ini, yang itu. Nah, al-ibrah bisa bil kasrah. Kebenaran itu tidak dilihat oleh jumlah banyak atau dikit. Karena ada Nabi dulu, Nabi itu salah apa? Betul tak jalan itu? Nabi utusan Allah. Ada Nabi itu, Pak, zaman dulu tuh laisa ma'u ahad. Tidak ada seorang pun pengikutnya. Tak dakwah Nabi ini, dakwah. Tak mungkin tak dakwah.
Tidak ada Nabi ini menyampaikan pada umatnya, pasti menyampaikan. Tapi tidak ada seorang pun yang ikut. Jadi dari sini juga kita pelajaran juga ya. Pertama, kebenaran itu tidak diukur banyak dikitnya orang. Kedua, jumlah itu tidak mempengaruhi semangat dakwah kita. Ini baru dakwah sekali dua kali tidak ada orang ikut, adalah usah dakwah lagi. Lemas habis itu. Mau ada orang ikut, mau tidak ikut orang, kita sampaikan terus kebenaran. Sampai mati. Sampaikan dakwah itu. Karena ada Nabi sampai meninggal seorang diri yang bertauhid pada di antara kaumnya. Dan Nabi SAW melanjutkan, dan saya ada lihat Nabi yang pengikutnya sangat banyak. Wa dhanantu annahu ummati, aku kira itu umatku, kata Nabi Muhammad. Wa qila innahu Musa wa qaumuhu. Kemudian disebutkan ke saya yang banyak tu Musa dan kaumnya. Jadi umat Nabi Musa termasuk umat yang banyak juga nanti. Wa ra'aitu sawadal a'zam. Tapi aku lihat lagi umat yang sangat banyak. Wa qila li innahu ummatu. Barulah dikatakan kepada Nabi Muhammad, itu baru umat ini. Jadi umat Nabi Muhammad juga termasuk umat yang banyak nanti masuk surga. Kemudian apa lanjutannya? Minhum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Di antara mereka itu nanti, di antara umat Muhammad yang masuk surga itu nanti ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Jadi tidak singgah-singgah dulu, ditimbang-timbang, tidak ada lagi, tidak ada dihisab-hisab, langsung masuk. VIP, VVIP mungkin ekspres nih, langsung masuk surga. Tapi berapa jumlahnya? 70.000. Umat Nabi Muhammad kira-kira jumlah berapa? 70.000 sedikit banyak tuh. Ya Allah, miliaran umat Muhammad di zaman Nabi Muhammad sampai sudah 14 abad nih. Tak tahu kita kiamat di abad berapa kan? 70.000 saya ingat tidak sulit, tidak mudah itu, ya banyak. Saya ingat Abu Bakar di situ, Umar, masuk kita kira itu. Apa sifat mereka? Humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Nabi. Sifat mereka orang-orang yang 70.000 ini adalah, yaitu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka tidak berobat dengan kain. Mereka tidak tatayyur. Dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Jadi ada 4 sifatnya. Dan keempat sifat ini mengarah kepada satu, yaitu apa? Tauhid, akidahnya benar. Apa itu yastarqun, minta ruqyah? Nah, ruqyah ini boleh apa tidak? Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa dia di sini termasuk perbuatan yang menyebabkan tidak menjadi 70.000? Karena di sini kurangnya tawakal, menunjukkan lemahnya tauhid, sehingga dia tidak langsung beruqyah kepada dirinya sendiri. Dia minta ke orang, padahal dia dengan Allah saja bisa langsung bacakan Quran dia sendiri. Minta ruqyah, dia minta ke orang, tolong ruqyah saya, dia baca. Seyogyanya seorang mukmin, seorang muslim meruqyah dirinya sendiri. Tapi dia minta ruqyah orang lain boleh, tapi keluar dari 70.000, gitu, hilang dari keutamaan itu. Masuk surga selagi bertauhid, insyaallah surga. Apalagi wala yaktau, tidak berobat dengan kain, obat dengan besi panas dan sebagainya. Pengobatan zaman dulu yang barangkali menunjukkan kurangnya tawakal kepada Allah. Wala yatatayyarun, ini yang paling banyak. Itu di antara sifat orang ini, kata Nabi, la yatatayyarun, dia ini tidak tatayyur. Tatayyurnya apa? Itu at-tasya'um bil arqam, bil ahwal wa ghairiha. Tatayyur itu yaitu merasa pesimis, merasa tidak enak, atau merasa sesuatu hal akan terjadi karena adanya
nomor-nomor tertentu, keadaan-keadaan tertentu, atau suara-suara tertentu, atau ya, situasi tertentu. Salah. Ada orang buat minimarket, dibuat misalnya nomornya 333. Apa nomor ini terus nih? Itu dibuat plat mobil, pokoknya plat mobilnya itu semana nomornya jadi nomor 20 semua. Pokoknya 4 kan 4 kata tuh, pokoknya dijumlahkan 40. Nomor ini pesan lagi, pokoknya dijumlahkan 20. Ada keyakinan dengan nomor-nomor. Ada keyakinan dengan keadaan tertentu. Percaya itu. Yang dia bukan sebab dari sebab-sebab syar'i. Maka ini bentuk tatayur. Tatayur. Nampak apa? Burung hantu, sebut tanda apa? Tanda apa itu? Nampak nunjuk kuburan. Apa nih kalau tu? Apa tangan nanti putus apa? Kuburan tak boleh tunjuk. Itu kepercayaan yang sebenarnya adalah tatayur. Kepercayaan terhadap angka-angka, kepercayaan terhadap bulan-bulan tertentu yang tidak ada syar'inya. Seperti misalnya Pak, kalau di Jawa itu tidak boleh orang nikah bulan Muharram. Muharram itu tidak boleh nikah. Kenapa? Ini bulan panas. Mereka bulan Muharram itu satu surat apa namanya itu ya, dikeluarkannya keris-kerisnya, dikeluarkannya benda-benda yang mereka keramatkan itu. Kalau di Solo itu ada namanya kerbau bule, kerbau Haji Slamet. Kerbaunya warna putih, dikeluarkan itu, dikelilingi keraton sekitarnya itu. Nanti kalau dia buang kotoran, diperebutkan kotorannya. Ambil. Ada video-videonya tuh, tanya kok Bu, Ibu ambil tuh ya, bawa supaya laris ke kedai saya. Pakai kotoran kerbau. Mahal pula kotoran kerbau dari kita lagi. Itu luar biasa. Apa tauhid? Oleh karena itu masyarakat muslimin, ini sifatnya itu la yatatayyarun kata Nabi. Dia tidak tatayyur, tidak percaya dengan hal-hal yang tidak sebab syar'i. Tidak ada sebab syar'i menyebutkan tentang bulan ini tidak boleh nikah, maka dia tidak percaya itu. Kalau nikah antara dua Id, ada itu kadang Idul Fitri, Idul Adha, anda boleh dah dua khutbah, tak boleh. Ada yang meyakini seperti itu. Kalau tidak ada dasarnya dari syar'i, maka ini namanya tatayur. Makanya kata para ulama, i'tiqadu sababin ma laysa bisababin syirkun asghar. Meyakini satu sebab yang dia bukan sebab. Gara-gara ini begini, gara-gara itu terjadi ini, gara-gara ini terjadi itu. Dan dia bukan berdasarkan syar'i, tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya, tidak ada sumber yang benar dari dalam Islam. Meyakini suatu sebab yang bukan sebab itu, termasuk syirik asghar, syirik kecil kata mereka. Apa ini? Nah, ada orang masuk kupu-kupu dalam rumahnya. Kenapa tu? Apa tu Pak? Ada tamu tu. Ya, banyak keyakinan di kampung kita ni kan. Sama. Padahal itu tidak ada dasarnya baik dalam Al-Quran maupun hadis, dan ini berkaitan dengan tauhid masalah akidah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kadang dia naik mobil berurusan nyebrang ular dari kanan ke kiri. Kalau kanan ke kiri tanda siang, tak jadi urusan baik lagi. Kan gitu ya. Tapi kalau ke kiri ke kanan, tanda bagus tu. Ada begitu Pak? Itu enggak. Oleh karena itu masyarakat muslimin, banyak sekali di kalangan kita yang namanya tatayur. Ini kata Nabi SAW, la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Ini yang pertama itu, orang bertauhid itu dia pasti masuk surga. Masuk surganya tadi pertama apa? Kelompok pertama yang masuk surga itu bighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa diazab.
Jumlahnya yaitu 70.000 orang. Meskipun ada sebagian riwayat Nabi minta tambah. Nabi minta tambah karena 70.000 itu terlalu apa? Sedikit. Yang kedua, orang bertauhid itu masuk surganya model apa? Yang kedua itu ma'asyiral muslimin, orang bertauhid yang masuk surga yang kedua adalah yang mereka ini masih melakukan maksiat. Jadi orang bertauhid itu bukan berarti tidak bermaksiat, tidak berbuat salah. Orang bertauhid itu masih kadang buat salah. Ada juga orang bertauhid itu naudzubillah, dia karena tidak tahan dengan syahwat, ada juga minum khamar, ada juga naudzubillah berzina, maksiat, tapi tauhidnya apa? Dijaga. Maka suatu zaman Nabi itu ada sahabat namanya Zulyadain. Sampai disebutnya Zulyadain. Sahabat itu. Bukan, ada sahabat lah, dia suka minum khamar. Setiap dia minum khamar, datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong cambuk saya. Dia Rasulullah suruh cambuk. Dikira ada berubah, ternyata besok datang lagi. Saya ada minum khamar lagi, ya Rasulullah, tolong cambuk lagi. Cambuk oleh sahabat. Sampai berapa kali, sampai akhirnya ada sahabat Khalid bin Walid kesal kali. Sampai Khalid bin Walid ketika mencambuk orang tersebut sambil dicelanya, celakalah engkau, laknatlah kau ni. Apa kata Nabi SAW? La fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kau cela dia, karena sesungguhnya dia itu orang yang mencintai Allah dan Rasul. Peminum khamar, Pak. Tapi Nabi sebut dia orang cinta Allah dan Rasul. Orang bertauhid. Jadi oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ada orang bertauhid yang seperti ini, yang dia mungkin barangkali bermaksiat. Bagaimana dia masuk surganya? Ini barulah yang kedua dan ketiga. Yaitu di mana dia, yang pertama dia ditimbang, dihisap dia. Kalau yang kelompok pertama tadi tidak dihisap kan? Kelompok kedua ni dia dihisap. Tetapi ketika dihisap, dapatlah syafaat, dapatlah pertolongan dari Allah. Kemudian ada syafaat Rasul, syafaat-syafaat yang lain. Di antara syafaat kan banyak tuh. Ada syafaat itu dari malaikat, dari Rasul, dan bahkan ada syafaat itu dari teman-teman yang baik. Kawan-kawan yang baik itu perlu kita berkawan, Pak. Karena dalam hadis itu sebutkan di antara yang memberikan syafaat itulah kawan-kawan yang baik. Di dalam hadis itu sebutkan ketika ada nanti orang itu masuk surga, dia akan cari kawan-kawan dia di dunia dulu. Ketika dia lihat tidak ada kawannya di dunia itu, ditanyakan, mengadu dia kepada Allah, ya Allah, aina fulan, mana fulan, kunna nusalli ma'an wa nasumu ma'an wa nahujju ma'an. Itu kata dia, ya Allah, kami dulu sama-sama salat, kami dulu sama-sama puasa, kami dulu sama-sama haji, tapi kok dia tidak ada. Dikasih tahu ke dia dimasukkan ke neraka dengan izin Allah. Kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah, tolong keluarkan dia dari neraka. Karena itu ma'asyiral muslimin, tapi syarat tadi sama-sama solat. Tak mungkin, ya Allah mana fulan, dulu kami sama mabuk. Tak mungkin. Ya, maka cari kawan yang baik-baik, yang sama kita solat sama dia, sama kita puasa Ramadan, berbuka tu bareng nampak kita ni. Sama kita duduk majlis ilmu belajar, pas kajian ada. Jadi ketika nanti salah satu di antara kita ni tidak ada, kita manalah Pak ini kita, ya Allah kami sama-sama ibadah, ya Allah. Perlu kita kawan-kawan yang baik. Tapi kalau kawan-kawan yang tidak baik justru menyerumuskan kita ke dalam neraka, akan jadi lawan nanti pada hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Kembali kepada orang tauhid yang masuk surga tadi. Jadi mereka ini masuk surga. Yang kedua ini, mereka orang bermaksiat. Kemudian mereka dihisab. Akan tetapi ketika dihisab, karena karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa-dosanya dan dia tidak diazab
langsung masuk surga juga. Jadi kelompok yang kedua ni tetap masuk surga tapi agak cemas-cemas. Kenapa? Karena pakai proses. Begitu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita ditanya dalam akidah Ahlussunnah Pak, ada orang membunuh misalnya, mati dengan membunuh atau berzina, naudzubillah mati sedang berzina, masuk neraka. Masuk neraka tuh. Atau mati dalam hotel dengan perempuan tak benar misalnya. Naudzubillah. Masuk neraka, Pak. Tidak Ahlussunnah ni. Tak boleh kita katakan masuk neraka, tak boleh. Meskipun matinya su'ul khatimah, selagi dosanya bukan apa? Syirik. Selagi bukan kekufuran. Karena dosa besar apapun, membunuh dia, berzina dia, minum khamar dia, ada orang mabuk mati. Sedang mabuk tabrak mobil kanan nampak jalan mati. Tak boleh kita pastikan masuk neraka. Apa akidah Ahlussunnah ini? Kita mengatakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Allah mengatakan Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan orang berbuat syirik padanya. Jadi yang tidak akan diampunkan itu kalau orang mati itu bawa apa? Bawa syirik. Kalau dosa selain syirik, bunuh paling besar itu bisa saja masuk di bagian kedua dari ayat ini. Wa yaghfiru ma duna dzalik, kata Allah. Dan Allah mengampunkan yang selain syirik liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau bisa, makanya kita kembalikan kepada kehendak Allah. Maka ini barangkali masuk ini tadi ni. Ada orang tu dihisab dah cemas-cemas. Allah berkehendak karena mungkin kebaikannya banyak, sudah Allah ampunkan, dia masuk surga. Tapi yang ketiga, ini dia orang tauhid juga, orang bertauhid. Dia masuk surga, tapi prosesnya, Pak, pertama dia dihisab. Ketika dihisab, oh ada maksiat ini, maksiat itu. Allah putuskan ini singgah dulu di neraka. Jadi yang ketiga ini masuk neraka, tetapi setelah bersih dia pasti masuk surga. Kalau dia bertauhid. Jadi orang bertauhid itu ada juga yang disinggahkan di mana? Neraka. Karena dia punya maksiat, dan maksiat itu terancam dengan apa? Neraka. Ya, dia mutus satu rahim mungkin ada. Orang bertauhid minum khamar ada. Orang bertauhid yang berzina mungkin ada. Orang bertauhid makan riba ada. Ini singgah dulu dia kalau seandainya Allah putuskan dia masuk neraka, tapi tidak kekal dalam neraka seperti orang-orang berbuat syirik, berbuat kekufuran. Jadi dari tiga itu pilih yang mana, Pak? Yang satu, itulah jaga apa? Tauhid itu. Jadi dari tiga ini, inilah karunia Allah bagi orang bertauhid, terutama kelompok yang pertama, yang mana dia masuk surga bighairi hisabin wala azab, masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan ketika Nabi menyampaikan hadis ini, tegaklah sahabat namanya Uqasha bin Mihsan. Apa kata sahabat Uqasha? Ya Rasulullah, ij'alni minhum, ud'u Allah ij'alani minhum. Wahai Rasulullah, jadikan aku salah satu di antara 70.000 itu. Apa kata Nabi? Wa anta minhum. Kamu Uqasha masuk dari 70 itu. Dah kurang pula lagi lah. 70 dah kurang satu. Pasti satu tu. Uqasha namanya itu. Datang orang kedua, ya Rasulullah, ud'uni ayakuna minhum. Dan aku minhum, ya Rasulullah, jadi doakan aku juga masuk di 70.000 itu. Dan Nabi SAW mengatakan, sabaqaka biha Uqasha. Uqasha sudah mendahulimu, artinya Nabi tidak mau lagi melanjutkan mendoakan.
Tapi kalau semua minta-minta habis lah 70.000 ya. Tinggal berapa sih saya lagi. Itulah rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita agar kita bisa mendapatkan karunia bisa menjadi 70.000 orang atau yang sesuai dengan diminta oleh Nabi SAW, tambah yang masuk surga bighairi hisabin wala azab. Apa caranya? Ya tentu kita jauhkan diri kita dari maksiat, kemudian kita bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Azan ya? Azan enggak? Azan ya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu pentingnya tauhid itu. Yang pertama, tauhid itulah yang memasukkan seorang nanti ke dalam surga. Bahwa orang bertauhid itu pasti masuk surga. Cuman saja bentuk masuknya yang berbeda-beda. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid itu juga saqilun fil mizan. Tauhid itu nanti pada hari kiamat itu timbangannya sangat berat di atas mizan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna as-samawati sab' wal ardina sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin ukhra rajahat bihinna la ilaha illallah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, nanti pada hari kiamat seandainya semua langit yang 7 dan bumi yang 7, langit ini 7, bumi ini juga 7, fi kifatin, di dalam satu timbangan, wa la ilaha illallah fi kifatin ukhra, sedangkan la ilaha illallah, la ilallah ni apa ni? Tauhid, kalimat tauhid namanya. Sedangkan tauhid di timbangan yang lain mana lebih kuat? Kata Nabi alaihi wasallam, rajahat bihinna la ilaha illallah. Nanti di atas timbangan itu lebih berat la ilaha illallah. Karena itu ma'asyiral muslimin, tauhid ini berat nanti di timbangan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah juga mengatakan di dalam hadis qudsi, bahwa ketika seorang, "Lau ataitani," kata Allah dalam hadis qudsi, "bi qurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'an ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kata Allah azza wa jalla dalam hadis qudsi, seandainya nanti engkau datang pada hari kiamat dengan sepenuh bumi dosa, sepenuh bumi Pak, tak sedikit dosanya, tapi la tusyrik bi syai'an, tapi di antara dosa yang engkau bawa itu yang sepenuh bumi tadi itu tidak ada satu pun dosa syirik. Artinya apa dia tu? Bertauhid. Dia tidak percaya dukun, tidak percaya yang tatayur tadi itu. Ya. Dia betul-betul bertawakal pada Allah, percaya dan yakinnya hanya Allah pemberi manfaat, Allah penolak mudarat itu. Takwa tawakalnya itu ya. I'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbi naf'in wa daf'i dhurrin. Itu ketika seorang menyandarkan dan meyakini bahwa Allah yang bisa mendatangkan manfaat, Allah yang bisa menolak apa? Mudarat. Dia betul-betul bertauhid, kata Allah dalam hadis qudsi, la tusyrik bi syai'an. Di antara dosa sepenuh bumi itu tidak ada satu pun dosa syirik. Ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan datangkan kepadamu sepenuh bumi pula ampunan. Coba, ini tauhid ini. Jaga betul tauhid kita ini. Betul-betul keyakinan kita itu hanya pada Allah, akidah kita itu. Ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita percaya, apalagi masa-masa zaman sekarang ini, banyak orang dah mulai hilang keyakinannya kepada Allah pendatang manfaat. Mulai hilang keyakinan bahawa Allah lah yang bisa menolak apa? Mudarat. Kita faham betul itu. Barangkali kita mungkin ada yang maksiat, ada yang tak tahan mungkin syahwat kita.
Kita mungkin cenderungan harta, ada mungkin kita makan riba. Kita mungkin ada melakukan maksiat-maksiat yang lain, minum khamar segala macam. Tapi jaga satu hal, jangan sampai kita berbuat apa? Syirik. Tauhid itu dijaga. Karena tauhid inilah yang akan nanti masukkan surga. Tauhid inilah yang akan berat di timbangan nanti. Karena perjalanan di hari kiamat itu Pak nak ringan. Kita para ulama itu kalau berbicara perjalanan pada hari kiamat itu dimulai dari perjalanan dalam kubur Pak. Dalam kubur dah dihitung perjalanan hari kiamat ini. Kita itu ketika dikuburkan, dimasukkan ke dalam kubur itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika seorang dimasukkan dalam kubur itu, maka datang kepadanya malaikat. Malaikat bertanya pertanyaan kita sudah semua dah tahu. Anak SD pun tahu. Tanyaannya apa tu? Rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Itu siapa Rabbmu, siapa nabimu, atau siapa agamamu, siapa nabimu. Kita tahu tak? Pandai jawab itu. Bisa jawab. Kalau orang beriman sebenar-benar iman, fayaqulul mu'min Allahu Rabbi, Rabb saya Allah, wa Muhammadun Nabi, wa dinil Islam, agama saya Islam. Tapi nanti orang-orang yang penuh keraguan, yang hanya mendengar orang nyebut, dia ikut nyebut juga, dia tidak bisa jawab. Dia cuma bisa mengatakan, sami'tun nasa yaquluna dzalik faqultuhu. Aku cuma dengar orang nyebut-nyebut itu, ya aku ikut juga nyebut. Tapi dia tidak tahu betul-betul siapa Rabbnya, apa siapa nabinya, apa agamanya. Kemudian ketika mendengar jawaban tersebut, apa dalam hadis sebutkan? Fadaraba bimirzabatin min hadid. Nanti malaikat itu akan pukul orang tersebut dengan pemukul dari besi. Fasaha sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa al-insan. Maka dia nanti akan berteriak saking sakitnya Pak. Dalam kubur tu yang didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Walau sami'ahal insanu lasa'iqa. Seandainya teriakan itu terdengar oleh manusia, sungguh manusia akan pingsan dan tidak akan bisa hidup dengan tenang. Jadi azab kubur itu ada. Teriakan itu didengar oleh hewan, didengar oleh yang lain. Kita tidak dengar. Ini banyak hikmah kenapa kita tidak didengarkan azab kubur. Pertama supaya kita ini bisa tersenyum, ketawa. Dia masih bisa menikmati hidup. Coba kalau kita dengarnya kita sedang jalan, apalah bunyi di kubur dah. Yang kedua apa kata para ulama yang terakhir hikmahnya? Untuk menutup aib orang yang meninggal itu. Kasihan juga keluarga yang tinggalkan. Apa menutup aib? Misalnya ayahnya dikubur nih tadi. Terdengar teriak ayahnya, besok anaknya malu keluar rumah. Apa ayah kamu hidup kemarin itu? Tadi malam dengar suara teriaknya itu. Oleh karena itu masyarakat muslimin, inilah Allah Azza wa Jalla menutup dengan menyembunyikan adabnya. Percaya kita dibangkitkan dari kubur, berat keadaan, hufatan, uratan, ghurla. Ada proses pembangkitan yang kita tidak ada pakaian, tidak alas kaki, tidak dikhitan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bertanya ketika itu, ayanzuru ba'duna ba'dha ya Rasulullah? Kalau demikian ya Rasulullah, kita tidak berpakaian, laki-laki dan perempuan di suatu tempat. Yanzuru ba'duna ba'dha, terus kita saling lihatlah. Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, al-amru a'zam min dzalik. Wahai Aisyah, perkara hari itu jauh lebih besar dari memikirkan yang lihat-lihat. Tak terpikir Pak. Padahal tidak pakai pakaian kita dibangkitkan nanti itu. Tapi tidak terpikir lagi lirik kanan lirik kiri saking mengerikan hari kiamat. Matahari didekatkan kepala kita seukuran 1 mil. Maka nanti ada sahaiful a'mal, lembaran-lembaran amal kita ambil. Ada nanti timbangan, ada hisab, ada sirat. Siap kita itu. Maka hadapi itu salah satu kunci dengan tauhid.
karena perjalanan masih panjang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid itu juga afdalu minal mal al-katsir. Tauhid itu jauh lebih berharga dari harta benda yang banyak. Sekaya apapun orang di muka bumi ini, itu tidak ada nilainya kalau dia tidak bertauhid, tidak berakidah yang benar. Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada umatnya secara umum, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, kata Nabi SAW. Sungguh engkau bisa memberikan petunjuk hidayah, memahamkan seorang tauhid, berdakwah kepada tauhid, dan orang itu bertauhid, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu adalah harta yang paling berharga pada zaman dulu. Kalau sekarang ya macam-macam harta yang berharga. Unta merah kalau zaman dulu unta merah. Mana katakan dia bukan merah, tapi dia mungkin kena sinar matahari berwarna kemerah-merahan. Ini jenis unta paling mahal. Dan engkau bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk, kemudian orang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih mahal dari harta yang sangat banyak. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, bukan kebanggaan kita punya harta banyak, bukan kebanggaan kita punya kekuasaan yang tinggi, tapi kebanggaan seorang mukmin, seorang muslim bisa bertauhid, berakidah yang benar. Kemudian di antara keutamaan orang bertauhid adalah inqadhun minan nar. Allah akan selamatkan, jaga dia dari api neraka. Nabi SAW ada seorang budak Yahudi. Budak Yahudi ini sering menolong Nabi SAW, sering bergaul di dekat Nabi. Suatu ketika budak Yahudi ini sakit, dan ketika dia sakit didatangi oleh Nabi SAW. Jadi boleh mengunjungi orang kafir. Ini contohnya. Didatangi untuk apa? Nabi SAW datang kepada dia, dekat kepada dia. Kemudian Nabi menawar, kemudian masuk Islam. Aslim. Masuk Islam. Maka anak kecil ini melihat ke arah ayahnya, yang Yahudi juga, yang tidak Islam. Dan ayahnya berkata kepada anaknya ini, ati Abul Qasim. Ya patuhilah Abul Qasim, ikutilah kalau kamu mau. Maka anak ini ikut dengan apa yang diajak oleh Nabi. Ketika Nabi keluar, apa kata Nabi? Alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Coba lihat masyarakat muslimin, dengan dia bersyahadat, dengan dia bertauhid, Allah jaga dia dari api neraka. Oleh karena itu, tauhid inilah salah satu yang menjaga kita dari api neraka. Kemudian juga tauhid asasul amal. Tauhid yang benar ialah yang menyebabkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang beribadah tapi kadang-kadang tidak ikhlas, tidak tauhid kepada Allah Tabaraka wa taala, sehingga sebanyak apapun amal yang dia lakukan, sebesar apapun ketaatan yang dia lakukan, kalau tidak dibangun di atas tauhid dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Makanya kita tahu syarat diterima amal itu ada berapa? Ada dua. Pertama apa? Ikhlas. Yang kedua ittiba. Yang pertama ikhlas, memang betul-betul bertauhid untuk Allah. Hanya Allah yang memberikan kepada dia pahala, mendatangkan manfaat, mudarat. Kemudian yang kedua, ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Amalan yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan beberapa hal ini yang kita sebutkan tentang keutamaan tauhid, pentingnya kita menjadi orang-orang yang bertauhid, perhatikan akidah kita. Karena apalagi di zaman sekarang, betapa banyak orang menghalalkan segala cara untuk menjauhkan dirinya dari Allah Azza wa Jalla dengan berbuat syirik dan yang semisalnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan
di atas akidah yang benar, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.